Mas Oji Channel dengan berbagi motivasi dan inspirasi. MOC, MOC. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Ya, Demikian. akhirnya pagar laut yang sepanjang 30 km itu dibongkar juga. Hari ini dimulai pembongkaran atas perintah Pak Prabowo. Ini menjadi sebuah berita yang menggembirakan bagi nelayan-nelayan ya, karena sudah mengeluh tentang adanya pagar yang membentang panjang di kawasan pantai di daerah Tangerang itu. Dan kabarnya bahwa ini adalah perintah langsung dari Pak Prabowo. Dan TNI Angkatan Laut mengerahkan mungkin 600-an personil untuk membongkar ini bersama dengan para warga. Mereka kemudian mencabuti bambu-bambu pagar yang ada di laut tersebut. Kita simak saja informasi selengkapnya berikut ini. Pasukan TNI Angkatan Laut akhirnya membongkar pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang pada Sabtu 18 Januari pagi ini. Hal ini sesuai dengan arahan dan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali. Dalam wawancara jelang pembongkaran pagar laut di Tangerang ini, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Danlantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Hari Indarto, menyebut bahwa Presiden meminta pembukaan pagar laut agar akses nelayan untuk mencari ikan tidak terganggu. TNI Angkatan Laut juga dibantu oleh sejumlah warga dan nelayan untuk melakukan pembongkaran pagar laut ini. Personil TNI Angkatan Laut dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI Angkatan Laut. Pembongkaran pagar laut ini melibatkan TNI dan juga nelayan. Ada sekitar 600 personil TNI yang diterjunkan dan ratusan nelayan juga ikut membantu seusai mencari ikan. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Pak, dan ini selama ini pagarnya belum ada yang mengaku ya? Nanti kalau ada komplain semua ada. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas.
Ya itu teman-teman semuanya, kita tidak tahu siapa pemiliknya. Mungkin mereka diam-diam karena takut ketahuan atau seperti apa. Tapi yang jelas siapa pemiliknya ini melanggar karena belum tahu perizinannya seperti apa. Tapi yang jelas ini masih belum diketahui siapa yang mau mengaku adanya pagar laut. Tapi dengar-dengar ini adalah bagian dari proyek reklamasi PIK ya, Pantai Indah Kapuk, yang kita belum tahu kebenarannya. Tapi yang jelas pembongkaran ini memang perlu, dan ini perintah langsung dari Pak Prabowo gitu ya, sebagai presiden yang mendapatkan keluhan dari para nelayan. Kita lihat nelayan-nelayan banyak yang merugi dengan adanya pagar tersebut, merusak juga lingkungan, sehingga sudah tepat saya kira keputusan membongkar pagar laut yang banyak mengandung polemik, tidak jelas siapa pemiliknya. Nah mungkin ke depan harus diusut ya, tidak hanya sekedar dibongkar, tapi perlu diusut ya. Konon kabarnya dari Muhammadiyah melaporkan untuk segera diadakan pengusutan atas siapa pelaku dari pemagaran laut ini. Ini aneh-aneh aja, laut dipagar gitu ya. Kalau tidak ada maksud dan tujuan tertentu untuk meraih keuntungan, pastinya tidak akan dilakukan itu ya. Dari beberapa pihak sudah membantah dari entah itu proyek apa, tapi yang jelas kita sudah mendapatkan kabar bagus bahwa proyek pagar laut ini akhirnya dicabut, dibongkar atas perintah Presiden. Terima kasih Pak Presiden untuk ini, tetapi harus segera diusut siapa, dicari pemilik pagar laut tersebut dan tujuan dan motifnya apa. Gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih kebersamaannya, tetap semangat. Saya undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji Channel dengan berbagi motivasi dan inspirasi. MOC
Pasukan TNI Angkatan Laut akhirnya membongkar pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang pada Sabtu 18 Januari pagi ini. Hal ini sesuai dengan arahan dan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali. Dalam wawancara jelang pembongkaran pagar laut di Tangerang ini, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Danlantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Hari Indarto, menyebut bahwa Presiden meminta pembukaan pagar laut agar akses nelayan untuk mencari ikan tidak terganggu. TNI Angkatan Laut juga dibantu oleh sejumlah warga dan nelayan untuk melakukan pembongkaran pagar laut ini. Personil TNI Angkatan Laut dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI Angkatan Laut. Pembongkaran pagar laut ini melibatkan TNI dan juga nelayan. Ada sekitar 600 personil TNI yang diterjunkan dan ratusan nelayan juga ikut membantu seusai mencari ikan. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Pak, dan izin Pak, ini selama ini pagarnya belum ada yang mengaku ya. Nanti kalau ada komplain